Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo sahabat sehati, dengan saya Elia dan teman saya Yulfi. di episode pertama Emas, edukasi masyarakat hidup sehat. Ngomong-ngomong emas, apa sih kalian emas ini? Emas yang di pasar kah? Bukanlah. Bukan dong. Oh, iya. Jadi emas itu sendiri adalah salah satu program inovasi dari promosi kesehatan di Puskesmas Mabuun. Jadi kepanjangan dari emas itu sendiri adalah edukasi masyarakat hidup sehat. Jadi program kita ini tidak hanya di dalam gedung, tapi juga di luar gedung. Salah satunya adalah dengan adanya kegiatan seperti ini. Jadi jangkauan kita lebih luas, Yul. Oh, itu sekilas tentang inovasi emas ini ya? Iya, begitulah sedikit informasinya dari kami ya. Jadi untuk hari ini kita akan membahas tentang sekilas terkait Puskesmas Mabuun. Betul sekali. Dengan narasumbernya siapa Kak Elia? Yang pastinya adalah Kepala Puskesmas kita tercinta. Betul sekali. Siapa Yulfi? Ibu Dokter Gigi Hajah Tendri Di samping kita sudah ada kepala puskesmas kita. Iya, alhamdulillahirrahmanirrahim. Ibu, bagaimana kabarnya Ibu? Alhamdulillahirrahmanirrahim. Nah, jadi beliau ini adalah Ibu Dokter Gigi Hajah Tendri Arini. Beliau adalah Kepala Puskesmas Mabuun. Betul sekali, sekaligus Dokter Gigi. Ibu bisa dijelaskan secara singkat kan tentang Puskesmas kita ini? Iya. Oke, Puskesmas Mabuun itu adalah puskesmas yang terletak di Kelurahan Mabuun. Persisnya di Jalan Jenderal Ahmad Yani, dekat Obor Kebanggaan Kabupaten Tabalong. Nah, jadi puskesmas kita ini memiliki wilayah kerja 5 desa dan kelurahan. Jadi ada Desa Maburai, Desa Kasiau, Kelurahan Mabuun, Kelurahan Pembataan, dan juga Kelurahan Sulingan. Nah, jadi puskesmas kita ini total untuk wilayah penduduknya mencakup sebanyak kurang lebih 34.000 lah. Wow, banyak sekali ya. Iya. Selain jumlah penduduk kita yang lumayan banyak nih, cakupannya, kita juga punya cakupan sekolah yang banyak. Jadi kalau di total itu ada 71 sekolah dari tingkat PAUD sampai dengan SMA. Iya, karena kan kita ini kan di kota ya. Jadi ya di sini memang pusat pemerintahannya juga titiknya banyak di daerah kita. Begitu ya. Lumayan sekali ya guys ya terkait dengan jumlah sekolah. Bukan lumayan lagi tuh. Memang banyak ya. Ya, kalau di puskes sendiri kan pasti memiliki program ya, Bu? Iya, betul. Programnya itu apa saja, Bu? Mencakup apa saja yang ada di Puskesmas Mabuun? Oke, jadi kalau masyarakat awam itu, masyarakat di wilayah kita deh, pasti rata-rata itu taunya puskesmas itu tempat berobat kan? Iya. Ya, jadi mindsetnya sudah, oh pusat kesehatan masyarakat itu kalau saya sakit, saya berobat ke sana. Nah, sebenarnya puskesmas itu punya program yang tidak hanya untuk pengobatan, malah sifatnya puskesmas itu sebenarnya lebih untuk pencegahan atau preventif. Jadi jadi untuk puskesmas kita sendiri itu kita punya program itu esensial dan pengembangan. Untuk program esensial kita itu kita ada kesehatan keluarga. Jadi program kesehatan keluarga itu dimulai dari kesehatan ibu dan anak. Jadi dari waktu hamil, lalu sampai remaja, namanya kesehatan remaja ya, program kesehatan remaja, lalu ada namanya program kesehatan lansia. Nah, jadi itu masuk dalam satu program kesehatan keluarga. Lalu ada namanya program promosi kesehatan. Nah, ini sebenarnya wilayahnya Mbak Elia ya, yang lebih paham nih seperti apa promosi kesehatan. Jadi intinya kami melakukan kegiatan promosi agar masyarakat itu aware bisa menjaga kesehatannya. Jadi
jangan nunggu sakit baru berobat gitu ya. Nah, setelah itu kita juga punya program namanya kesehatan lingkungan. Kan yang namanya sehat itu kan harus didukung dengan lingkungan yang Iya, baik dan betul. sehat juga kan ya. Nah, seperti itu. Lalu ada yang namanya lagi program perbaikan gizi masyarakat. Nah, itu. Jadi kita melayani kesehatan dari sisi gizinya. Nah, gitu. Terus ada eh, program P2P atau pencegahan pengendalian penyakit. Ya, yang masuk di sini nih seperti imunisasi. Nah, itu kan penting ya. Nah, imunisasi, lalu ada pengendalian penyakit macam-macam nih. Contohnya diare, program hepatitis, pneumonia, TBC, kusta, rabies, HIV, DBD, kecacingan, malaria, banyak Melia. Terus ada juga kita punya program penyakit tidak menular. Nah, ini lagi ngetren nih. Oh iya. Jadi penyakit tidak menular itu kan penyakit yang sebenarnya tidak menular tapi menjangkit gitu ya. Nah, contohnya penyakit tidak menular itu apa sih? Hipertensi. Lalu kencing manis, diabetes. Itu sebenarnya nggak nular. Tapi entah kenapa orang FOMO ya. Iya. Jadi sekarang itu penyakit kencing manis dan hipertensi itu sudah banyak sekali kita temukan. Bahkan di usia yang muda itu sudah ada yang kena. Kan menjadi 10 penyakit terbanyak di Betul. Puskesmas Mabuun ya Bu ya. Betul. Di tahun 2022. Nggak cuma 2024 Mbak Iya. Elia. Sudah dari tahun 2020 itu selalu masuk. Selalu itu ya. Mm. Memang karena pola gaya hidup. Betul, karena gaya hidup. Lalu kita juga punya upaya kesehatan jiwa, kesehatan indera. Banyak kan, jadi sebenarnya programnya Puskesmas itu baru yang esensial. Kita belum masuk ke UKM pengembangan. Kalau pengembangan itu kita ada kesehatan olahraga, lalu upaya kesehatan sekolah, upaya kesehatan gigi sekolah, ya kan, OKGS. Lalu ada juga upaya kesehatan gigi masyarakat desa. Nah, seperti Jadi itu. tidak hanya di sekolah aja ya Bu ya. Ya, tapi juga ke masyarakat. Seperti itulah kurang lebih. Ya, begitu ya guys ya, terkait dengan pelayanan di Puskesmas Mabuun. Jadi itu tidak hanya di Melayani dalam ya, gedung aja betul ya. sekali. Jadi makanya kita juga tidak hanya di Puskesmas saja, jangan cari kita di Puskesmas, kita juga banyak kalau di lapangan. Nah, Bisa diganti jadi nih. menyebar Sampai sekolah. Ya, jadi kita betul. biasa berbagi ya dengan teman-teman, tidak hanya pelayanan di dalam gedung tapi juga ke luar gedung. Ya. Nah, Ibu, Ya. terkait dengan jam operasional Puskesmas Mabuun sendiri itu Bu, dari jam berapa ya Bu? Oke, ini pertanyaannya jam operasional ya. Iya. Oke, jadi jam operasional itu berarti jam kami agak bingung juga dijawabnya. Jadi kami punya jam kerja. Jadi kalau jam kerja kami itu dari Senin sampai Kamis, kami dari jam 8 sampai jam 3 sore. Nah, untuk hari Jumat, jam kerja kami dari jam 8 sampai jam 11 siang. Untuk hari Sabtu, jam kerja kami jam 8 sampai jam 2 siang. Namun, ada yang namanya jam pelayanan. Nah, jam pelayanan. Jadi jam pelayanan itu saatnya kita melayani pasien-pasien yang datang ke Puskesmas. Seperti itu ya. Nah, jadi untuk jam pelayanan kami membuka pendaftaran. Itu dimulai di hari Senin dan Kamis. Pendaftaran kita lakukan di jam 8 sampai jam 11 siang. Nah, itu sudah kalau sudah jam 11 itu kita sudah tutup pendaftaran, tapi pasien tetap kita layani. Jadi Cuma pendaftarannya aja yang tutup. Nah, jadi biasanya sampai jam 1, setengah 2 itu masih ada pasien yang kita layani. Kenapa kita batasi di jam 11? Karena masih banyak administrasi lain yang harus kita selesaikan gitu. Jadi setelah kita melakukan pelayanan itu bukan serta-merta kita pulang. Nah, makanya jam kerja kita panjang nih sampai jam 3 karena banyak aplikasi-aplikasi yang harus kita input. Nah, yang harus kita input hasil dari pelayanan kita di pagi harinya seperti itu. Oke, tadi baru sampai Kamis ya, Mbak Elia ya. Jadi hari Jumat kita buka pendaftaran jam 8 sampai jam 10. Iya.
Ya, untuk hari Sabtu, jam pendaftaran kita jam 8 sampai setengah 11. Nah, itu kan tadi jam pelayanan ya, Bu. Ya, Terus setiap puskesmas itu pasti memiliki visi dan misi kan, sama tata Oke. nilai. Mungkin di puskesmas Bu sendiri apa Bu visi misi sama tata nilai? oke. Mulai tata nilai dulu ya. Iya, Bu. Jadi tata nilai Puskesmas Mabun itu sehati. 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 Apa sih sehati itu? Apa ya? Solutif, Solutif, efisien, efisien, handal, handal, dan inovatif. dan inovatif. Nah, itu ya tata nilai sehati. Apa kalian? Solutif, efisien, handal, dan inovatif. Iya. Oke, untuk visinya ya. Ya, visi. Jadi visi Puskesmas Mabun ini selaras dengan visi Kabupaten Tabalong dan juga visi dari Dinas Kesehatan Kabupaten Tabalong, yaitu menuju masyarakat wilayah Puskesmas Mabun yang sehat, peduli, dan mandiri. Saling Gitu. berkaitan ya. Saling berkaitan karena harus waras ya. Nah, misinya sendiri apa sih? Nah, kita itu misinya mutu, memberikan pelayanan kesehatan yang bermutu dan terjangkau bagi seluruh masyarakat di wilayah kerja Puskesmas Mabun kita yang tadi ada 5 wilayah, 34.000 penduduk. Wow. Gitu ya. Aktif, kita ingin mendorong peran serta aktif dari masyarakat demi tercapainya kemandirian tadi, gitu ya. Lalu kerjasama, meningkatkan kerjasama lintas program dan juga lintas sektor untuk mewujudkan visi kita tadi. Karena kita tidak bisa bekerja sendiri, Betul. ya kan? Kita perlu dukungan, kita kerjasama antara program-program kita yang banyak tadi dan juga kita perlu bekerja sama dengan lintas sektoral. Biar program-program kita itu Bisa tercapai. Iya. Nah, Puskesmas Mabun tadi kan Bu tidak hanya pelayanan di dalam gedung, tapi juga di luar gedung. Nah, yang kita akan bahas ini adalah pelayanan dalam gedung. Betul sekali. Nah, apa aja ya yang ada di Puskesmas Mabun? Dan sekarang katanya sudah menerapkan apa itu namanya? ILP. ILP, betul Iya. sekali. Ya. Bagaimana dengan Puskesmas Mabun Ibu? Oke, jadi sejak tahun 2023 Puskesmas itu memang menerapkan layanan ILP atau integrasi layanan primer. Jadi di dalam kegiatannya Puskesmas itu dibagi per klaster. Ada klaster 1 manajemen, lalu klaster 2 kesehatan ibu dan anak, klaster 3 ada yang tahu apa klaster 3? Layanan umum. Nah, pelayanan. Bila tiga, dulu lagi ya Bu. Ada poli Ya. gigi, poli KI. Ya, jadi poli gigi, jadi kita bagi per klaster. Contoh nih, misalnya ada seorang hamil, nah terus dia perlu memeriksakan giginya. Bila keadaannya tidak darurat, si ibu itu akan kita bawa dulu sesuai klaster ke klaster ibu dan anak. Klaster 2 tadi ya. Iya. Nah, nanti setelah di klaster 2 barulah beliau kita bawa ke poli gigi, ruang layanan gigi itu masuk ke lintas klaster seperti itu. Kenapa sih seperti itu? Kok jadinya ribet? Iya. Sebenarnya bukan ribet. Pemerintah itu inginnya sebelum ada masalah kita sudah memeriksakan duluan. Jadi kita melakukan screening nih. Ya, Nah, jaga-jaga. Contoh kayak Mas Yulfi nih. Mas Yulfi kan sudah hitungannya masuk klaster 3, ya kan? Nah, jadi waktu datang misalnya keluhannya batuk pilek. Jadi walaupun keluhannya cuma batuk pilek, tapi kita periksa dulu secara menyeluruh nih. Kita lakukan beberapa macam screening dulu sebelum kita pertemukan dengan dokter. Nah, contohnya seperti itulah kira-kira. Jadi mungkin sekarang ke Puskesmas itu memang alurnya jadi lebih panjang sih. Tapi percayalah itu niatannya untuk kebaikan dan kesehatan buantian juga. Iya. Jadi intinya di Puskesmas tadi ada berapa klaster, Bu? Ada 5. Ada 5. Ya, ada 5. Jadi klaster 1 manajemen, klaster 2 ibu dan anak, klaster 3 itu ya, yang klaster 4 itu untuk penyakit menular, lalu klaster 5 itu lintas klaster gitu. Jadi untuk masyarakat yang berobat di Puskesmas Mabun harap memahami alurnya yang baru ya. Ya. Harap bersabar, mungkin akan lebih
lambat sedikit. Betul. Dan sekarang gini nih Mbak Elia, Mas Yulfi, kita itu sudah menggunakan sistem aplikasi untuk rekam medis elektronik. Jadi tidak manual lagi ya Bu ya? Tidak manual lagi sekarang. Jadi kalau misalnya ada pasien nih datang, itu petugas-petugas itu biasanya berhadapan tuh komputer, kalau enggak HP. Itu bukan main HP ya. Iya. Jadi kalau kita begini-begini, itu kita lagi masukin data, lagi input. Jadi keluhan Bu Hantian itu langsung di entry. Nah, Jadi- ada yang pakai komputer, ada yang memang pakai HP gitu. Jadi jangan tersinggung lah, bukannya lagi main HP, kagak. Nah, TikTok bisa. Ya. Iya, gitu. Nah, jadi mungkin untuk hari ini begitu saja. Ya cukup sekian, nanti di episode selanjutnya kita akan mengulik lebih dalam. Ya, Aja program yang ada di Puskesmas, Ya, betul. penyakit-penyakit apa yang ada di Betul Puskesmas. sekali. Nah, Kegiatan luar di puskesmas apa aja. dan yang pastinya kita lebih ke edukasi masyarakat untuk lebih hidup sehat. Ya mungkin cukup sekian Ibu untuk hari ini. Mohon maaf atas kekurangan di episode pertama kita hari ini. sama-sama, sama-sama. Mohon maaf ya kalau ada salah hilaf. Kupu-kupu di atas awan. Jangan lupa di episode selanjutnya kawan. Hehehe.